Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah kedengaran ya suaranya Pak Anas? Dengar, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Ini yang pertama kali atau yang sudah kedua kali? Pertama kali. Karena memang jadwalnya itu diurut per kelas. Makanya ketika kalian sudah mendapatkan jadwal seperti ini, kalian harus ikutin ya. Ikutin mana maksud 12 8A katanya. 8B C D berarti ini kelas B ya. E F 8 berbuka. Berarti kelas B. Oke, yang mana untuk mengawali pembelajaran pendidikan agama Islam, kita bersama kami tidak mengajar secara seperti ini, karena sampai kami kalian sama kalian ini karena ada maksud agama bersama. Yang dimana ini? Nah, kalian sekarang keluarkan buku paketnya, buku paketnya dikeluarkan. Buku catatannya dikeluarkan. Kalau yang tidak bawa buku paket, buku catatan kreatifnya dikeluarkan. Yang di rumah juga seperti itu, kalian keluarkan buku paket atau buku catatannya. Buku paket dan buku catatan. Walaupun kita sudah pembelajaran tatap muka, kalian di dalam kelas ini jangan sampai membuka masker ya. Kita jangan sampai emas karena waktu karena COVID itu akan lebih menyebar lagi. Ya. Kayak kalian bisa lagi waktu COVID ini terus menyebar nanti tidak selesai ya darinya. Terus setelah itu buka buku paketnya bab 4. Halaman 55. Halaman 55 bab 4 halaman 55. Nah, di situ ada tema tentang salat sunnah berjamaah dan salat sunnah munfarid. Kalau kalian tidak nanti maka bab ini itu Pak Anas akan melaksanakan praktek biasanya. Biasanya Pak Anas melaksanakan praktek untuk kalian sholat sunnah. Bagaimana caranya yang benar sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Tapi karena kondisinya seperti ini, kalian harus fokus kepada Pak Anas, penjelasannya Pak Anas. Karena penjelasan sholat sunnah ini sangat penting. Nah ini masuk ke dalam soal ujian praktek juga nanti. Sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Ya, kalian pasti sudah tahu apa itu sholat. Ya, karena menjelaskan sholat itu. Sholat adalah ibadat makhluk ibadat yang wajib. Semuanya umat Islam yang sudah balik dan yang sudah balik maka dia wajib untuk melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu. Karena apa? Karena amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali dipertanggungjawabkan itu adalah sholat. Dan sholat ini termasuk rukun Islam yang kedua. Yang pertama syahadat, yang kedua adalah sholat. Dan sholat ini adalah ibadah yang penting bagi umat Islam. Karena apa? Karena menjadi pembeda dari agama yang lain. Sholat ini menjadi pembeda dari agama yang lain. Kalian dikatakan Islam, kalian dikatakan
Oleh karena itu, laksanakanlah sholat yang wajib, yang 5 waktu. Jangan sampai bolong. Usia kalian ini sudah hampir memasuki usia balik. Anak yakin kalian itu sudah ada yang balik. Tandanya balik apa maknanya? Bagi yang laki-laki dia mimpi basah, ya, mimpi basah. Dan mimpi basah kalau kalian dipaksa mimpi basah, kalau nggak dipaksa mimpi basah. Dipaksa mengeluarkan sperma. Kalau orang ini asalnya sperma. Ketika yang laki-laki ini sudah mengeluarkan sperma, spermanya kalian sudah keluar, maka kalian sudah balik. Ketika kalian sudah balik, maka dosanya sudah ditanggung sendiri, bukan lagi ditanggung dua orang lain. Sama yang perempuan juga seperti itu. Tapi bukan yang sperma, yaitu ditandai dengan keluarnya darah air. Ketika perempuan sudah mengalami masa haid, maka dia sudah berarti balik. Sudah balik. Kalian sudah harus menutup aurat. Kalian sudah harus melaksanakan sholat 5 waktu. Dosanya sudah ditanggung sendiri. Ketika kalian memiliki dosa, dosanya ditanggung sendiri. Sejak itulah kalian amati pada dan dosanya itu ditanggung. Dimulai dari dihitung dari situ. Yang mana Allah, yang mana yang wajib, yang mana yang harus kita kerjakan, maka akan dimulai dari situ. Kita sudah. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah berjamaah. Yang pertama adalah sholat sunnah dulu. Sholat sunnah itu banyak. Awal pertama kali kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat itu ada pada ceritanya ketika Nabi Muhammad SAW mi'raj ke langit ketujuh. Ya, tahu mi'raj perjalanan dari sini menuju ke langit ketujuh itu bukannya kepada Allah. Kalau Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Mekah menuju Isra Mi'raj itu apa? Tapi pernah dengar ya Isra Mi'raj? Tahu kan ya? Pernah dengar ya? Isra Mi'raj itu adalah Isra-nya, itu adalah perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya itu Nabi diangkat oleh Allah bersama malaikat Jibril naik buraq. Buraq itu adalah sejenis kuda dengan sayap. Ketika dia menggunakan sayapnya, maka sayapnya itu akan menutupi bumi. Tampaknya kuda itu sama seperti dengan kecepatannya ketika kita berbicara sudah sampai ke buraq. Nabi bersama malaikat Jibril naik buraq ke langit ke-7. Itu dinamakan Mi'raj. Dinamakan Mi'raj. Sampai langit ke-1 bersama dengan Nabi Adam, ayat 2 bersama dengan Nabi Musa, ayat 3 bersama dengan Nabi Daud, itu terus sampai ke langit ke-7. Dengan nama Allah. Setelah bertemu dengan Allah, maka Nabi itu diperintahkan untuk sholat 50 kali. Setelah diperintahkan sholat 50 kali, bayangkan kalian harus sholat 50 kali. Itu yang wajib, yang sunnah. Maka akhirnya Nabi itu turun tingkatan langit itu. Setelah langit itu turun ke langit keempat. Sampai langit keempat itu bertemu dengan Nabi Musa. Akhirnya disebut sama Nabi Musa apa yang diperintahkan Allah. Jadi Nabi menjawab, saya diperintahkan dan saya sholat 50 kali dalam sehari. Karena Nabi Musa itu tahu kualitas umatnya, mungkin bisa coba kamu minta dispensasi lagi, mintalah dispensasi lagi, mintalah keringanan, mintalah Allah. Agar umat itu lebih senang untuk beribadah. Maka diturunin lagi, jadi 40.
Dulu lagi sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Yang 5 waktu inilah hasil dari negosiasi Nabi Muhammad dengan Allah. Nah, yang 5 ini harusnya kita kerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Sebab kok masih ada yang namanya sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu untuk mengiringi sholat kita, untuk menambah sholat kita. Kalau sholat sunnah itu digabung semuanya maka lengkaplah menjadi 5 kali. Sholat sunnah itu apa aja? Sholat sunnah apa aja? Ini terlepas dari yang berjamaah, yang wajib, yang baik dan berjamaah. Ayo, sholat sunnah apa? Sholat beranak, sholat tahajud. Itu apa aja? Atau sholat sunnah? Sholat sunnah itu selain sholat yang 5 waktu. Sholat apa aja? Sholat duha. Sholat apa? Yang kalian kerjakan di bulan puasa Ramadan. Sholat tarawih. Sholat sunnah. Kita mengerjakan juga kita tidak mengerjakan juga tidak apa-apa. Tapi namanya sunnah muakkad kita. Terus apa lagi? Nah, sholat witir. Terus apa lagi? Sholat sunnah. Banyak ada sholat sunnah itu. Ini, ayo apa? Sudah kamu. Sholat sunnah. Apa? Yang kalian kerjakan pada saat hari raya. Sholat raya. Sholat Idul Adha dan Idul Fitri dan Idul Adha ini sunnah. Kalian tidak mengerjakan sholat itu tidak apa-apa. Pokoknya sholat sunnah ini sholat yang selain 5 waktu. Yang 5 waktu apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini wajib kalian kerjakan. Mau kalian perjalanan, mau kalian sakit, mau kalian mau sekarat, itu harus dikerjakan. Ya, karena hukumnya apa? Wajib. Ya, hukumnya wajib. Kalian dalam perjalanan bisa di jamak. Ada jamak takbir, ada jamak qasar. Kalian sakit bisa berbaring melaksanakan sholat. Ya, pokoknya yang 5 ini wajib. Dalam kondisi apapun kalian harus mengerjakan. Dan Allah akan memberi kemudahan. Ya. Jika kalian perjalanan ke Bali, tidak nutup tubuhnya, bisa kalian jamak. Nah, itu digabungkan dengan asal nanti. Bisa dipotong juga, diganti pada saat waktu asar. Ya, Islam itu mudah, tidak berat sebenarnya. Kalau kalian tahu, kalian minumnya. Dalam keadaan sakit, ya apa Pak? Kalau sudah sehat, cukup dengan membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sambil tidur sekarang tidak usah ngomong. Ya, baca Al-Fatihah ada yang pentingnya. Allahu Akbar dan Alhamdulillah. Tidak bisa gerak apa-apa, cukup matanya. Matanya tidak bisa gerak, cukup badannya. Baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, tidak kuat baca surat pendek, tidak usah. Yang penting niatkan saya sudah cukup dalam hatinya. Saya sujud, berdiri, terus baca Al-Fatihah lagi sudah. Itu sudah mewakili. Ya. Kalau kalian mampu bergerak, maka bergeraklah. Karena matanya ini bisa bergerak, bergerak. Dan itu wajib dilaksanakan dalam keadaan apapun yang lima. Yang namanya sholat sunnah itu selain dari yang 5 waktu. Yang di rumah, halo, halo, Halo Pak. Halo Pak. Pak adiknya ikut ya. Yang sholat sunnah, ayo apa saja sholat sunnah? Sholat sunnah sebutkan satu. Apa aja? Sholat tahajud. Sholat tahajud. Ayo lagi yang lain. Apa lagi? Sholat witir. Sholat witir. Apa lagi yang lain?
Sholat duha. Apa? Sholat duha. Sholat duha. Sholat duha. Apalagi? Kurang dua. Sholat tahajud. Sholat tahajud. Apalagi kurang satu. Apalagi? Kurang Sholat satu. qobliyatal ba'diyatal. Nah, sholat qobliyah dan ba'diyah atau sholat rawatib ya. Nah, kalian dengarkan lagi penjelasannya Pak Anas. Nah, pengertian sholat berjamaah. Jadi sholat itu, sholat sunnah ini ada macamnya. Jadi sholat itu ada macamnya, cara mengerjakannya. Yang pertama adalah sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah. Yang kedua adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Munfarid itu adalah sholat yang dikerjakan sendirian, tidak berjamaah. Yang ketiga adalah sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah dan bisa dikerjakan sendiri. Jadi ada tiga macam cara mengerjakan sholat sunnah terutama. Ada sholat yang bisa dikerjakan secara berjamaah, tapi tidak bisa dikerjakan sendirian. Ada sholat yang bisa dikerjakan sendirian, tapi tidak bisa dikerjakan secara berjamaah. Dan ada sholat yang bisa dikerjakan sendirian dan berjamaah. Mana jelaskan yang berjamaah terlebih dahulu. Sholat yang dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya dua orang, yaitu imam dan makmum. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah itu paling sedikit dua orang. Ada imam dan makmum, itu paling sedikit. Ya. Sholat berjamaah itu dikerjakan paling sedikit adalah dua orang. Satu yang jadi imam, satu yang jadi makmum. Dan hukumnya sunnah muakkad. Sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang dianjurkan. Kalau sunnah wairu muakkad ada wairunya, itu adalah sholat sunnah yang tidak dianjurkan. Yang tidak dianjurkan. Nah, pahalanya berapa Pak untuk sholat yang berjamaah ini? Pahalanya adalah 27 derajat. Kalian sama halnya bikin sholat 27 kali. Misalnya kalian sholat sendirian, ya, sholat yang wajib, sholat sendirian, itu pahalanya cuma satu. Untuk diri sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah, itu pahalanya 27 derajat. Sama halnya kalian sudah sholat 27 kali. Nah ini sholat sunnah, macam-macam sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah, munfarid dan berjamaah dan munfarid. Nah, Anda menjelaskan yang sholat berjamaah dulu. Ini anak-anak yang di rumah, kalian yang di PowerPoint-nya itu dicatat macam-macam sholat sunnah yang berjamaah, munfarid dan sholat sunnah yang berjamaah dan munfarid. Ya Pak. Agak cepat ya biasanya, karena waktunya kita itu sangat sedikit.
Anak-anak yang di rumah juga nulis ya. Yang ini, yang Pak Anas tampilkan ini kalian catat. Karena ini penting. Macam-macam sholat sunnah yang bisa dikerjakan berjamaah, munfarid, dan bisa dikerjakan secara berjamaah dan munfarid. Ya. Yang pertama adalah sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah. Yang ini, anak-anak belajar ini. Nah ini sholat sunnah yang harus dikerjakan secara berjamaah. Sholat ini tidak bisa dikerjakan secara sendirian, harus berjamaah. Walaupun hukumnya sunnah, bisa dikerjakan dan tidak bisa, dan bisa dikerjakan dan tidak bisa dikerjakan juga tidak apa-apa. Tapi sholat ini cara pengerjaannya ya, harus berjamaah. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu tidak bisa dikerjakan secara sendirian karena ada syarat dan rukunnya. Ada syarat dan rukunnya. Makmumnya minimal 40 orang. Terus setelah sholat harus ada khutbahnya. Khutbahnya itu seperti khutbah sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu khutbahnya kan ada di depan. Khutbah itu baru sholat. Gitu. Jadi kalau Idul Fitri dan Idul Adha itu khutbahnya setelah sholat. Harus ada khutbahnya. Makanya dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha dua ini tidak bisa dikerjakan secara sendirian. Misalnya kalian hari raya malamnya di belakang takbiran, paginya telat sholat rumah, kau tak kerjakan sendirian di rumah, itu tidak boleh ya. Karena sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu hanya boleh dikerjakan secara bersama. Jadi kalian tidak usah sholat, tidak apa-apa. Nah itu hukumnya sunnah. Dia tidak mendapat dosa ya. Tidak mendapat dosa karena hukumnya sunnah, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi sunnahnya itu adalah sunnah muakkad. Apalagi sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu pahalanya yang besar sekali. Pahalanya besar sekali. Makanya orang berbondong-bondong, tapi tidak tahu ya mana niatnya apa. Biasanya kan kalau hari raya itu kan pakai baju baru. Karena dia punya baju baru, akhirnya dia sholat, nanti dia tidak tahu niatnya, tidak tahu cara bacaannya, jadi dia tidak tahu yang penting dia pakai baju baru. Ini sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Biasanya ini disebut dengan sholat Idain, dua hari raya. Sholat Idain. Jika ada soal pertanyaan, sholat Idain itu artinya dua sholat hari raya. Terus yang ketiga adalah sholat kusuk. Sholat dengan apa? Kusuk, coba dilihat di bukunya. Ada dua itu. Ada sholat, ada kusuk, ada kusuk. Ada kusuk, ada kusuk. Sholat kusuk itu apa? Gerhana matahari. Ingat-ingat. Yang kusuk itu adalah sholat gerhana matahari. Yang kusuk ada hanya kalau dalam bahasa Arab itu kok, bukan kaf. Kalau yang gerhana matahari itu kaf, kusuk. Nah, kalau yang gerhana bulan itu kusuk kok. Yang satunya adalah kusuk. Sholat kusuk dan sholat kusuk itu hanya bisa dikerjakan secara berjamaah. Seperti tahun lalu yang terjadi gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari yaitu tahun 2020 awal Indonesia karena terjadi gerhana matahari. Ketika terjadi gerhana matahari
yaitu matahari ketutupan bulan. Walaupun itu siang hari, maka tidak ada cahaya di bumi ketika bulan ini menutupi matahari. Karena bulan dan matahari itu berevolusi bergerak sesuai dengan edarnya. Ketika terjadi gerhana matahari atau bulan dan matahari itu sejajar, saling berjajar. Kalau jalan itu mungkin sama-sama berdampingan gitu ya. Itu namanya gerhana. Nah, salah dua kusuk ini, salah kusuk dan kusuk itu hanya boleh dikerjakan secara berjamaah, tidak bisa dikerjakan sendirian. Terus yang kedua adalah yang keempat adalah sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Sholat untuk meminta hujan. Sholat ini hanya boleh dikerjakan secara berjamaah, tidak bisa dikerjakan sendirian. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya ketika di daerahnya itu terjadi kekeringan. Biasanya itu di daerah-daerah yang kering. Madura itu termasuk. Madura termasuk daerah Sampang misalnya, sudah lama ya sampai Palu misalnya, sampai tidak ada air. Untuk mengaliri sawah itu kadang mereka harus membor tanah. Kemudian di sana sering dilakukan sholat istisqa, sholat untuk meminta hujan. Sholat ini tidak bisa dikerjakan sendirian, harus berjamaah. Ada minimal jamaahnya, ada minimal makmumnya. Dan setelah melaksanakan sholat istisqa ini, lalu mereka berdoa. Dan dianjurkan untuk membawa binatang ternak. Ketika berangkat sholat itu yang punya kambing, yang punya sapi dibawa ke masjid. Jangan ketika sholat juga ya, kita harus membawa masjid. Dianjurkan supaya apa? Supaya terjadi hujan. Terus yang kedua, ini sholat yang kedua yaitu sholat munfarid. Sholat yang dikerjakan harus sendirian, harus tidak boleh dikerjakan berjamaah. Ini sholat yang harus dikerjakan secara sendirian. Yang pertama yaitu sholat rawatib atau sehari-hari dikenal dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat sebelum sholat wajib. Biasanya kalau orang masuk ke masjid, biasanya kan sholat 2 rakaat, itu namanya sholat qobliyah. Kalau sholat qobliyah itu artinya sebelum melaksanakan sholat yang wajib. Setelah dia melaksanakan sholat yang wajib, misalnya sholat zuhur. Setelah sholat zuhur dia sholat lagi 2 rakaat, itu namanya sholat ba'diyah. Sholat qobliyah itu adalah sholat yang dikerjakan sebelum sholat yang wajib. Sholat ba'diyah itu sholat yang dikerjakan setelah melaksanakan sholat wajib. Setelah melaksanakan sholat wajib itu hukumnya sunnah. Ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah wajib muakkad. Yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat rawatib ini sebelum zuhur ada, setelah zuhur ada. Kalau sebelum asar ada enggak? Nah, di situ ada enggak? Enggak ada. Setelah asar ada enggak? Enggak ada. Sebelum maghrib? Sebelum maghrib ada. Jadi waktu asar itu adalah waktu yang tidak dianjurkan memang untuk sholat. Ya, sholat apapun, sholat sunnah apapun. Karena apa? Karena itu masuk waktu surut. Waktu matahari itu mau masuk atau mau bergulir. Biasanya para ulama mengatakan waktu itu waktu munculnya iblis dan setan. Makanya kita tidak boleh tidur pada saat waktu hampir mau maghrib, bisa kejinan kita. Biasanya
misalnya sering pusing, sering kejinan, sering masukkan setan. Kalau mau tisu, mau hampir maghrib kalian tidur, terus bangun-bangun sudah maghrib, biasanya kepalanya pusing. Panas nggak tahu itu dari apa, karena di dalam Islam sendiri sudah melarang waktu itu untuk itu. Tapi itu terjadi, tidak kalian lakukan. Itu asal iman mau maghrib itu. Nanti kalian bangun-bangunnya itu pusing. Pusing atau nggak enak badan atau sumpah. Sumpah, rasanya sumpah. Tidak sesegar ketika kalian tidur zuhur. Dan sebelum waktu sunat tidur. Bangunnya jam 2. Itu segar sekali dia. Enak banget, bangun-bangun itu enak banget. Daripada tidur mau maghrib. Terus setelah maghrib ada apa? Setelah maghrib tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Terus sebelum Isya ada. Ada. Ini ada di paling belakang slide-nya untuk sholat rawatib. Mana nggak bisa ini. Jadi sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah. Ya, diingat. Ya, ada waktu yang tidak bisa dikerjakan, yaitu sebelum asar dan sesudah asar. Kalau setelah maghrib itu sebelum isya itu ada, setelah isya juga ada, dan sebelum subuh itu ada. Lalu setelah subuh itu tidak ada. Tidak ada sholat baqiyah. Terus yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid ini sama dengan sholat rawatib, tapi 2 rakaat juga, tapi dikerjakan setelah masuk masjid. Ya. Kalian masuk masjid, masuk ke ruangan masjid, kalian tidak boleh duduk. Kalau ingin melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kalian tidak boleh duduk, langsung sholat. Tapi kalau kalian sudah duduk, itu tidak bisa kalian mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat untuk menghormati masjid. Sholat untuk menghormati masjid. Ada syaratnya caranya, yaitu tidak boleh duduk dulu. Setelah ambil wudhu atau kalian sudah punya wudhu, masuk ke dalam masjid, jangan duduk, langsung sholat. Coba kalian perhatikan orang-orang yang ketika masuk masjid langsung sholat. Jadi kalau tidak sholat tahiyatul masjid, dia sholat baqiyah, sholat rawatib. Jadi kalau dia sudah duduk terus bangun, ya, berarti dia melaksanakan sholat baqiyah. Jadi kalau dia masuk langsung sholat, itu biasanya dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Syaratnya tidak boleh duduk. Jika sudah masuk masjid masih berdiri, sudah duduk, itu kalian sholat tahiyatul masjid. Kalau sekarang mungkin di daerah kalian itu jarang dilakukan. Jadi kalau kalian berada di Mekah atau kalian umrah atau kalian haji, itu kalian kangen banget ingin sholat, kangen banget sampai kurang mau sholat apa ini ya, sholat apa lagi. Karena apa? Karena kalian sujud di sana itu rasanya itu tenang, pengen sujud terus ingin sholat terus. Panas itu sejak tahun 2018. Ketika pertama kali lihat Allah, itu badan banget merinding, sama kayak lagi panasan terus disiram pakai air, kan seger banget ya. Enak banget pertama kali lihat Allah. Sebelumnya kan hanya lihat foto, lihat orang, lihat hati. Tapi kalau sudah sama lihat langsung merinding. Ini loh, sama lihat Allah. Dan sampai sana bingung mau sholat apa, sholat zuhur sudah, apalagi ya ini sholat baqiyah ini, sholat baqiyah terus bingung sampai masyarakat. Tapi kalau di sini kalian pasti bingung, kalau mengajarkan sholat kayak gitu, nanti sholat yang wajib itu pasti ya. Tapi kalau kalian sudah imannya kuat, pasti kalian kangen terus untuk sholat. Karena sholat itu untuk mendekatkan kita kepada Allah.
hubungan kita kepada Allah itu akan dekat. Kalau kita sering sholat, sama ketika kalian sering komunikasi sama kawan-kawan sama guru-guru yang lain. Kalau sudah sering komunikasi pasti kenal. Kalau sudah kenal maka orang baik sama kalian. Nilainya tidak bagus, pokoknya macam-macam. Nah, seperti itu juga sama dengan Allah. Kalian minta sesuatu, tapi kalian tidak pernah minta kepada Allah. Yang percuma ya. Kenapa doa saya itu tidak dikabulkan? Kamu sholatnya di waktu 5 waktu tepat waktu apa enggak? Kan seperti itu. Ya, kamu pernah berpikir enggak kepada Allah? Menyebut namanya Allah apa enggak? Yang kamu sering sebut loh, yang kamu sayangi saja. Kan seperti itu. Allah itu merasa cenderung juga kepada kita. Ya kan? Kenapa doa saya tidak pernah dikabulkan? Doa orang tua saya tidak pernah dikabulkan. Kamu masa mudanya apa enggak? Banyak dosanya juga. Kan gitu. Ya, kamu pernah minta ampun apa enggak? Sama seperti anak mantel sama salah satu dari kalian. Sampai kapanpun tak akan masalah kalau kalian tidak minta maaf. Makanya kita harus minta izin Allah, maafkan dosa-dosa saya. Kita ampunan. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Semuanya punya dosa. Semuanya punya kesalahan. Sampai ke Nabi itu punya kesalahan. Nabi itu punya kesalahan. Karena manusia memang tempatnya dosa. Banyak orang yang sering aku berdoa, aku sholat, aku berusaha. Tapi kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Flashback lagi ke belakang. Kamu umur 20, umur 30 misalnya sudah dewasa nanti. Kamu ngakal apa enggak pada waktu itu? Kamu sudah mengatakan sholatnya apa enggak pada waktu itu? Itu kan ya. Makanya dari sekarang itu belajar mohon ampun. Nabi Muhammad sudah benar-benar sempurna. Dia setiap hari itu membaca istighfar minimal 100. Istighfar itu artinya ya Allah ampuni maafmu, astagfirullahaladzim. Ampuni maafmu atas segala kesilapanku. Itu Nabi Muhammad, apalagi kita. Tiap hari yang merasa ya kadang joroknya, kadang yang menyediakan sholat. Menyediakan sholat itu dosanya besar. Misalnya sudah jam 12, sudah azan, sudah iqamah, pokoknya jam 2. Ketika kalian terangkat di hatinya seperti itu, Allah itu cemburu, Allah itu marah kepada kita. Tapi kalian tidak tahu, kalian tidak tahu. Sama halnya seperti enak berikan siapa anak itu kamu, berikan pak anak juga, biasa itu kan memang kalanya, biasa seperti itu. Allah memanggil Allah itu kan Allah memanggil kita. Jadi banyak celah yang dua nanti, celah tak main dulu, sama seperti itu ya. Makanya kita harus pintar-pintar introspeksi. Jangan hanya menuntut Allah itu tidak adil, Allah itu kalau doa saya tidak dikabulkan, aku ingin hati itu tidak dikabulkan. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, apapun akan dikasih. Apapun akan dikasih. Itu tanda-tandanya kalau Allah sayang sama kita. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan pasti akan diberikan sama Allah. Itu tandanya Allah kalau sudah sayang kepada kita. Jadi kalau kita masih ribet keseharian yang segeralah kalian minta ampunan kepada Allah. Itu gampang saja. Kalau saudara punya salah, maka jangan disepelekan. Nah, Allah sendiri pun juga akan apa ya namanya, punya perasaan begini. Terus yang keempat yaitu sholat
sunnah yang dikerjakan secara sendirian atau munfarid yaitu sholat hajat. Sholat hajat ini dikerjakan setelah sholat isya, hanya pada saat malam saja sampai waktu subuh. Sangat dianjurkan di waktu malam hari. Ini sholat hajat. Apakah tujuannya? Untuk mengabulkan permintaan kita. Misalnya kita punya hajat. Kalian lulus dari SMP sini, pengen sekolah di SMA yang kalian inginkan. Kalau kalian mau seperti itu, kalian berbanyak sholat hajat agar diterima di SMA yang kalian inginkan. Kalau kalian punya hajat yang lain, nah saya ingin mengumumkan kedua orang tua saya, berbanyak sholat hajat. Kalau kalian punya cita-cita atau punya keinginan, maka sholat sunnah hajat. Anas mau menjelaskan ini pertemuan berikutnya saja, bagaimana caranya, niatnya bagaimana, bacaannya bagaimana, pertemuan yang akan datang. Karena ini banyak. Terus yang kedua, yang ketiga yaitu sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah dan bisa dikerjakan sendirian. Contohnya yaitu sholat tarawih. Nah, sholat ini bisa dikerjakan secara berjamaah dan munfarid. Kalau yang ini tidak bisa berjamaah. Kalau yang ini tidak bisa munfarid. Tapi kalau yang ini bisa dikerjakan secara sendirian dan berjamaah. Yang pertama adalah sholat tarawih. Kalau bulan puasa kalian tidak ikut, nggak bisa sholat tarawih berjamaah dengan sholat, bisa kalian sholat sendirian di rumah. Misalnya kalian maunya sibuk nyari baju di mall sampai jam 8, enggak untuk sholat tarawihnya. Bisa kalian ganti sholat tarawih sendirian di rumah, tidak apa-apa. Karena ini bisa dikerjakan secara munfarid. Yang kedua adalah sholat witir. Sholat witir ini bisa dikerjakan munfarid dan berjamaah. Terus yang ketiga yaitu sholat duha. Kalian belum pernah Jumat religi? Belum ya? Belum pernah mengikuti Jumat religi. Jumat religi itu sama seperti Jumat sehat. Jumat religi itu banyak digunakan untuk kegiatan keagamaan. Biasanya berbaris semuanya anak-anak di lapangan, 7, 8, 9. Setelah itu melaksanakan sholat duha berjamaah. Setelah sholat duha ada penampilan salah satu anak. Ini perwakilan dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 untuk memberi tausiah. Kemudian ini untun. Terus setelah itu ditambahkan oleh Pak Jelani atau Pak Anas sendiri yang memberi nasihat. Sholat duha. Sholat duha itu tujuannya apa? Untuk memperlancar rezeki kita. Ada waktunya juga, ya. Ada waktunya juga. Sama dengan sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, dan yang lainnya ini ada waktu-waktunya juga. Kalau sholat tarawih itu biasanya dilaksanakan setelah sholat isya sampai waktu subuh, sebelum subuh itu masih bisa. Kalian sholat tarawih jam 3 sebelum subuh itu bisa. Ya. Panas di pondok dulu. Sholat tarawihnya itu biasanya jam 1 malam. Jam 1 malam. Karena apa? Karena menghatamkan Al-Quran. Jadi satu malam itu satu juz. Jadi satu malam itu satu rakaat, nah itu harus membaca satu kaca, satu lembar Al-Quran sampai 33 juz. Ini di sini biasanya
diterapkan di Masjid Sunan Ampel. Kalau yang sholat di sana pasti lama. Karena menghatamkan Al-Quran. Satu malam itu satu juz. Jadi lengkap nanti kalau sudah 30 hari itu hatam 30 juz. Sholat witir ini hanya bisa dikerjakan setelah sholat isya dan sebelum subuh. Sholat yang sebelum malam bisa. Ini tidak bisa dikerjakan di siang hari dan pagi hari. Kalau sholat duha ini ada waktunya juga. Dia masuk pada waktu fajar. Terbitnya matahari satu jengkal. Ini sudah masuk waktu duha. Kalau di Surabaya itu sekitar jam setengah 7. Jam setengah 7 itu sudah masuk waktu duha. Matahari sudah naik satu jengkal. Ya, matahari sudah muncul. Itu sudah masuk waktu duha. Kalian masuk sekolah jam setengah 7. Dari sini langsung sholat duha. Itu sudah masuk waktu duha. Sampai sebelum zuhur. Ada yang mengatakan sampai jam 10. Ada yang mengatakan sampai bayang-bayangan kita itu sudah tidak terlihat. Ini kan masih terlihat, tapi mataharinya ada di sana. Jadi kalau mataharinya sudah tepat di atas kepala itu, bayangannya biasanya ada di bawah, tidak kelihatan. Itu sudah cukup waktu dua. Depannya dibatasi sampai jam 10. Jam 11 itu sudah tidak masuk waktu dua. Itu sudah masuk waktu zuhur. Ya, sudah. Paling lama sudah jam 10. Paling lama. Terus yang keempat yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud ini juga boleh berjamaah dengan baik. Ada waktunya juga, yaitu waktunya seperti malam antara jam 12 sampai jam 3. Sekarang subuh itu jam setengah 4 atau jam 4. Lewatnya. Kalau subuh itu jam 4 lewat. Jam berapa? Subuh. Karena sholat subuh tadi. Ada. Sholat tahajud. Sholat tahajud ini ada ulama yang mengatakan ada dua sesi. Sesi pertama itu dari setelah sholat isya. Yang mengatakan sampai jam 12. Nah, dari jam 12 masuk seperti jam malam itu sampai jam 3 itu sesi kedua. Karena sesi kedua ini lebih dikabulkan doanya. Kalau kalian punya hajat, punya apa, pengen dikembangkan segala urusan, maka sholatlah tahajud. Sholat tahajud, kemudian apapun sholat tahajud, mintalah di sepertiga malam. Maka karir kamu, karir ya, boleh sekolahnya, boleh prestasinya, maka akan dilancarkan. Di waktu-waktu seperti malam ini juga, itu apa ya? Mudah menerima doa-doa kita. Terus yang terakhir yaitu sholat tasbih. Ada yang tahu sholat tasbih? Sholat untuk menambah atau mengingat kepada Allah. Namanya sholat tasbih. Dan ini bisa dikerjakan di siang hari dan malam hari. Mari boleh pada sholat tasbih. Jika dilaksanakan di malam hari, maka jumlah waktunya itu beda dan 4. Dengan dua kali salam. Kalau dikerjakan di siang hari, maka jumlah waktunya akan berbeda dan hanya sekali salam di siang hari. Tapi lebih afdal dikerjakan di malam hari. Ini kalian sudah tahu sunah muakkad itu apa? Sunah muakkad ya, sunah muakkad. Apa tadi? Sunah muakkad.
Sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan, pekerjaan yang sangat dianjurkan. Kalau sunnah ghairul muakkad, ada ghairunya, untuk sholat sunnah yang tidak dianjurkan, jadi ditinggalkan tidak apa-apa. Ghairu atau ghairunya. Terus yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu pekerjaan yang diwajibkan tetapi bisa digugurkan ketika ada salah satu yang mengerjakan. Ada salah satu yang mengerjakan. Sholat jenazah di dalam satu daerah ada yang meninggal. Terus yang meninggal ini tidak ada yang menyolati, maka satu desa itu mendapat dosa. Namanya berikutnya. Tapi kalau sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain itu tidak perlu mengerjakan. Kalau kita ya, kewajiban yang harus dikerjakan, tetapi ketika ada salah satu yang sudah mengerjakan, maka kita tidak perlu mengerjakan. Yang ketiga adalah fardu ain. Fardu ain ini adalah samaannya wajib dan harus dikerjakan. Yang fardu ain itu wajib dikerjakan. Yang keempat ini sah-sah sholat. Dan sampai sini kalian paham ya? Paham ya? Ada pertanyaan? Yang kalian belum paham? Ada pertanyaan? Halo, yang di rumah ada yang mau nanya? Halo? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau sunnah muakkad itu apa namanya? Pengertiannya? Sholat apa sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu apa? Ada yang bisa jawab? Sunnah muakkad itu apa? Naila, Bunga, Aisyahul. Sunnah muakkad itu apa? Halo. Salat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Salat sunnah yang sangat dianjurkan. Itu sunnah muakkad ya. Sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau sunnah apa? Kalau sunnah ghairu muakkad. Kalau sunnah ghairu muakkad, Salat sunnah yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. salat sunnah yang tidak dianjurkan ya. Artinya ya tidak dianjurkan seperti itu ya. Yang di rumah kalian kan bisa dengar ya suaranya Pak Anas. Kalian simak dengan baik karena ini nanti akan dimasukkan ke dalam ujian praktek. Ujian praktek untuk semester 1. Nah, ini syarat menjadi imam. Kalian pembahasannya berat ya. Cukup sampai sini dulu ya, ini teman jadinya lagi ya. Jadi untuk menjadi imam itu ada syaratnya. Untuk menjadi makmum juga ada syaratnya. Tidak sembarangan menjadi makmum. Imamnya ada di sini, makmumnya ada di sini, boleh ada. Syarat imamnya ada di sini, ya. Makmumnya ada di luar pagar, boleh ada. Di luar pagar sampai 8, boleh ada. Imamnya ada di dalam ruangan ini. Imamnya ada di sini.
makmumnya ada di kelas sebelah, berapa? Nah, berapa? Makanya nggak tahu ya. Jadi imam dan makmum itu ada kenalannya. Kemarin harus tahu. Nggak sembarangan orang jadi imam dan nggak sembarangan orang bisa bermakmum. Belajar ini. Kalian mau jemaah, kalian berdua. Katanya dari imam dan katanya dari makmum. Tapi posisinya sejajar, berapa? Ya kan? Ada syaratnya di dalam ini. Terus yang kedua, ini di depan aja ya, karena pertama sudah berat. Mau jadi makmum, ada 5 orang. Ada 5 orang, dibayangkan aja. Yang satu, yang 3 laki-laki, yang 2 perempuan. 5 orang ya. Ini kalian jarang-jarang di mana. Ada 5 orang. Yang 3 laki-laki, yang 2 perempuan. Terus ada yang jadi imam satu. Maka posisi makmumnya itu bagaimana? Yang benar. Yang satu jadi imam, yang 4 ini jadi imam. Itu kan ada perempuan dan laki-laki. Posisi makmumnya gimana? Posisinya apa sama-sama sejajar? Yang laki-laki yang perempuan, atau yang perempuan di depan, atau yang satu perempuan di depan, satu perempuan di belakang, laki-laki lagi, perempuan lagi, lurus, bagaimana? Laki-laki yang di depan, perempuan di belakang. Laki-laki yang di depan, perempuan yang di belakang. Terus posisinya laki-laki harus di belakang imam. Jadi ini syaratnya kamu yang tadi itu syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam itu perempuan itu tidak apa-apa. Jadi perempuan itu boleh menjadi imam. Karena jelaskan aja ya sampai sini ya. Syarat makmum. Syarat menjadi imam yang pertama adalah fasih. Harus fasih bacaannya. Ya. Misalnya ada 2 anak laki-laki, yang satunya fasih bacaan Al-Quran dan fasih membaca Al-Fatihah, yang satunya tidak fasih membaca Al-Quran, tapi dia pintar. Maka yang diutamakan adalah yang fasih membaca Al-Quran. Ya, ingat. Misalnya kamu yang laki-laki ini, kamu sholat atas, jadi tuan, maka yang jadi imam akan jadi imam. Usahakan yang menjadi imam yang fasih bacaannya. Ada Al-Fatihah fasih, baca Al-Fatihah fasih, baca sampai fasih, ya. Terus yang kedua, yang paling paham fikih, ya, yang paling pintar lah tentang agama. Jadi kita makan menjadi imam. Banyak di kampung-kampung sudah tua, karena dia tua, dia diutamakan jadi imamnya itu salah. Yang diutamakan adalah yang fasih, bukan yang paling tua. Misalnya ada di musola, sudah tua nih bacaannya, Alhamdulillah ada gitu ya. Bacanya sudah ada kawan. Baca roh jadi ulang, ya. Baca ulang jadi roh, baca ain jadi a, jadi alif, ada seperti itu. Terus ada satu lagi ini anak muda, pintar, bacanya fasih. Maka yang diutamakan menjadi imam itu adalah yang muda tadi, bukan yang kuat. Ya. Pokoknya yang pertama itu yang paling fasih bacanya. Kalau tidak fasih bacanya, dia yang pintar. Berutamanya seperti itu. Yang pintar agama. Pintar agama, tapi tidak fasih bacaan Al-Quran. Masih diutamakan. Terus yang ketiga adalah yang paling mengerti ilmu sholat. Tahu ya, cara-caranya sholat itu tahu. Sujud itu gimana, rukuk gimana, itu tahu kan. Terus yang keempat, bukan wanita, wanita. Misalnya, ini jalan ketemu empat orang, yang laki-lakinya cuma satu, yang semuanya 3. Maka yang diutamakan itu yang diutamakan laki-laki.
yang menjadi makmum kepada perempuan. Ya. Jadi kalau makmumnya laki-laki ini tidak boleh biasa sholat berjamaahnya tidak sah. Pak ya apa kalau yang laki-laki nggak tahu? Laki-laki itu imam. Laki-laki itu sebelum menikah pun itu sudah jadi imam. Makanya kalian harus mengajar agama, belajar sholat, mengajar sesuatu. Kalau itu masih ya. Yang kelima, yang kelima, sah sholatnya. Artinya apa? Sah sholatnya ini. Ada orang yang sholat azan, tapi dia tidak mengerti bacaan, tidak mengerti tata cara sholat, tidak mengerti tata cara wudhu, maka sholatnya tidak sah. Minimal lah dia mengerti ilmu sholat, sama hanya mengerti ilmu sholat. Terus yang keenam, yang diridhoi makmumnya. Misalnya kalian berimam, kalian sebenarnya nggak mau kalau satu ini jadi imam, jadi dua, maka dia nggak boleh jadi imam. Jadi imam itu harus yang diridhoi makmumnya, diizinkan oleh makmumnya. Kalau kalian anak suatu kuliah itu mau sholat di masjid, kebetulan waktu itu ada pekerjaan pelajar, ada orang di dalam Pakistan, ada 3 orang. Nah, yang kita di Indonesia nih, nah yang mau jadi imam itu orang kampus sendiri dengan agama. Nah orang Pakistan tidak mau dia kalau menjadi imam bukan orang Pakistan, dia tidak mau jadi imam. Maka yang jadi imam itu tidak sah menjadi imam. Jadi imam itu harus diridhoi makmumnya. Kenapa? Karena orang itu. Terus yang ke-7 itu imam rawatib, maksudnya adalah dia yang selalu menjadi imam. Biasanya di masjid itu kan ada takmir. Nah, kalau sudah ada takmirnya, ya udah itu aja yang jadi imam, namanya imam rawatib. Imam yang selalu menjadi imam di tempat tersebut. Terus yang terakhir adalah banyak hafalannya. Ya, banyak hafal ayat-ayat Al-Quran yang diutamakan menjadi imam. Ini urutannya ya, harus mengerti kalian urutannya. Kalau ada laki-laki 2, yang satunya fasih bacanya, yang satunya pintar tapi tidak fasih bacanya, maka yang diutamakan adalah yang fasih bacanya. Ada 3 orang, yang satu fasih bacanya, yang 2 dia pintar agama, yang ketiga dia mengerti sholat. Yang mana yang dibolehkan? Yang fasih bacanya. Ada 3 orang, tidak tahu ilmu agama. Ya. Dia yang satu hanya mengerti tentang sholat, yang kedua dia hanya tahu Al-Fatihah saja, tapi lancar fasih bacanya. Yang keempat, yang ketiga dia ngerti agama, pintar ilmu fikih. Yang mana yang diutamakan? Yang pasti membaca Al-Fatihah. Tetap yang pertama adalah pasti membaca Al-Fatihah. Karena yang lainnya nggak bisa, hanya pintar saja. Yang satu ini pintar agama, dia pintar agama, tapi dia tidak pasti membaca Al-Quran. Kalau tidak pasti baca. Yang kedua, ini tidak pintar agama, tapi dia fasih sekali baca agama. Yang kedua, yang ketiga, dia pintar agama, tidak ilmu fikih, dia tahu hukumnya sholat, tapi dia tidak pasti agamanya. Maka bisa yang diutamakan adalah yang pasti agamanya. Lagi-lagi ada 3 orang. Ya. Yang pertama tua, sudah tua. Misalnya bapaknya kalian,
tapi dia tidak pintar baca Al-Quran, tidak pasti baca Al-Quran. Yang kedua, yaitu kamu sendiri. Kamu ini lebih pintar daripada ayahnya. Lebih pintar bacaan, sholat, dan ngaji. Terus yang ketiga ini pakainya kamu. Pakainya. Jangan kalian keluar kemana dia orang. Pakainya ini pintar agama, tapi dia tidak bisa baca Al-Quran. Yang mana yang utama? Kamu sendiri yang pasti baca Al-Quran. Tapi yang sering terjadi itu yang lebih kuat yang ada yang kuat bisa dibantu. Tapi dalam kurang lebih 5 menit. Sebenarnya disampaikan ke sampai 5 menit. Ini masih ada makmum. Syarat menjadi makmum. Makmum itu ada makmum muafik, ada makmum masbuk. Makmum muafik yaitu makmum yang dia mengikuti seluruh rangkaian salat dari awal, yang tidak tertinggal satu rakaat pun. Misalnya imam sudah rukuk, dia baru datang. Ini namanya imam sudah. Pokoknya makmum muafik ini adalah makmum yang seluruh rangkaian salat itu dia ikut. Takbir, kalau makmum masbuk yaitu makmum yang ketinggalan satu rakaat. Misalnya imam sudah rukuk, dia baru datang. Ini namanya makmum masbuk. Ya, makmum yang ketinggalan bacaan Al-Fatihah atau salah satu rukun salat. Ya, ini banyak ya materinya buat salat ini. Dan cukup dijelaskan hanya 1 jam. Biasanya kalau orang baca itu 2 jam. Lalu ini selesai. Salat semua. Kalau dari imam, bukan dari imam, bukan imamnya. Kalian berbahagia. Ini tadi sudah tahu. Salat itu bisa dikerjakan berjamaah, baik, dan bisa dikerjakan di luar keluarga. Ya. Ya. Anak-anak, cukup sekian pertemuan hari ini. Yang di sini juga cukup hari ini saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa tatap muka full penuh. Tidak seperti ini. Hanya kalian harus jaga kesehatannya, jangan sampai penat, ya. Dan tetap kalian belajar. Nanti esok kalian hari tetap ikuti pelajarannya ya. Jangan hanya hari ini aja yang masuk. Ya. Ya, Pak Anas akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini apa? Bahasa Inggris.